Hari ini akan kita update terkait kabar PKH dan BPNT tahap 1 alokasi periode Januari hingga Maret 2025. Nah, setelah status SP2D, PKH sudah SI dan BPNT-nya sudah SPM. Nah, bagaimana untuk hasil cek saldo di KKS hari ini? Baik di KKS Bank BSI, KKS Bank BRI, KKS Bank Mandiri, dan KKS Bank BNI. Apakah salah satu dari keempat bank penyalur tersebut sudah ada yang masuk saldonya? Karena ini kan sudah SI ya. Dan bagaimana kabarnya untuk PKH dan BPNT yang penyalurannya lewat PT Pos Indonesia? Dan juga akan kita bahas terkait mengenai bantuan sosial yang lainnya, khususnya juga dari Kementerian Sosial, yang selain PKH BPNT seperti bantuan atensi yatim piatu yang juga tahun ini masih diberikan kepada para penerima manfaat. Nah, maka dari itu simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini, kita masih membahas soal bansos tentunya. Baik bansos reguler maupun non-reguler. Nah, untuk bansos reguler, PKH dan BPNT atau sembako tahap 1. Periode alokasi Januari hingga Maret 2025 kita akan update kembali. Setelah update-nya PKH yang di SP2D-nya sudah SI dan BPNT juga sudah SPM, khususnya ini yang lewat kartu KKS ya. Nah, kita akan menginformasikan hasil pantauan ya KPM yang sudah ngecek ya di kartu KKS-nya hari ini apakah sudah ada yang terisi saldo atau belum. Baik di KKS Bank BSI, KKS Bank BRI, KKS Bank Mandiri, maupun KKS Bank BNI. Kira-kira bank apa duluan nih yang cair ya? Dan juga akan saya informasikan kabar terkait PKH dan BPNT tahap 1 periode Januari hingga Maret 2025 yang melalui PT Pos Indonesia untuk penyalurannya. Nah, nanti akan kita bahas juga terkait mengenai informasi bansos yang lainnya seperti atensi yatim piatu, kemudian beras, kemudian kabar terkait BLT subsidi BBM, kemudian dan bansos yang lainnya tentunya. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, kita sudah masuk di tanggal 8 Februari 2025. Setelah kemarin di tanggal 7 ini sudah ramai ya, dan sudah banyak yang tahu mungkin ya. Untuk status update terkini, bansos reguler yang ini merupakan bansos yang sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Nah, ini setelah periodenya terupdate Januari hingga Maret 2025. Kemudian disusul verifikasi rekening, hasil cek rekening, kemudian sudah ada yang berhasil dan tidak menunggu lama ternyata ya prosesnya. Nah, ternyata itu langsung update SPM di SP2D-nya dan PKH-nya ini langsung terupdate ya. Tidak butuh waktu tidak butuh waktu lama dalam satu hari itu setelah SPM langsung berubah menjadi SI. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu kalau status SP2D-nya sudah SI, biasanya ini saldo itu sudah banyak yang masuk ya dengan waktu yang tidak lama dari status SI. Bisa hari itu juga, bisa keesokan hari, bisa 3 hari kemudian, atau mungkin bahkan bisa satu minggu kemudian. Jadi nggak mesti ya. Nah, kemudian kalau BPNT-nya itu masih SPM sekarang. Jadi PKH duluan yang memang terupdate. Dan ini khusus untuk yang lewat kartu KKS. Nah, kalau yang lewat pos, untuk di keterangan SP2D masih strip ya, masih kosong. Nah, biasanya itu lewat pos itu pencairannya itu setelah yang lewat KKS ya.
Tapi ini untuk yang lewat KKS dan lewat pos, karena periodenya itu periode salurnya itu sama-sama 3 bulan, Januari, Februari, Maret 2025. Jadi kayaknya sih nanti jarak waktu penyalurannya yang nggak lama. Nah, tapi kan memang yang lewat pos itu walaupun mungkin sudah SI ya, itu tetap menunggu persiapan dari pos yang ada di kabupaten kota masing-masing untuk menyalurkannya dengan mempersiapkan yang pertama itu ya surat undangan dulu, kemudian harus mempersiapkan jadwalnya. Dan itu biasanya harus menjadwal bergiliran setiap kecamatan ya di masing-masing kabupaten kota ya. Jadi itu kalau yang lewat pos seperti itu ya, harus dijadwalkan dulu dan juga surat undangannya juga harus dibagikan terlebih dahulu ya. Nah, jadi sama nanti ya dapatnya baik yang lewat KKS maupun yang lewat pos ya untuk bantuan PKH dan BPNT. Nah, kalau BPNT untuk alokasi 3 bulan, Januari, Februari, Maret 2025, berarti dapatnya itu langsung Rp600.000. Kalau PKH itu sesuai dengan komponennya ya masing-masing. Intinya periodenya itu untuk 3 bulan. Nah, sebelum kita membahas terkait hasil cek saldo di KKS ya setelah statusnya sudah SI, nah, terlebih dahulu akan kita bahas terkait mengenai bantuan sosial non reguler ya, bansos lainnya. Nah, seperti PIP. Nah, PIP ini di bulan Februari masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivasi rekening bagi para peserta didik yang masuk SK nominasi PIP tahun 2024 kemarin. Nah, kemarin dikasih waktu di bulan Januari hingga tanggal 31 Januari. Tetapi ternyata diperpanjang di bulan Februari ini. Nah, maka dari itu, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Kalau anaknya masuk SK nominasi, segera lakukan aktivasi. Kalau tidak melakukan aktivasi sampai batas yang sudah ditentukan, nah bantuannya tidak mungkin cair ya. Tidak akan bisa cair bantuannya kalau tidak melakukan aktivasi jika anaknya masuk SK nominasi. Nah, setelah aktivasi, nanti pasti akan cair bantuan PIP-nya ya. Nah, kemudian untuk PIP tahap 1 tahun 2025 ini masih belum ya, ini masih menuntaskan PIP 2024 yang belum tersalurkan ya. Nah, untuk bantuan PIP 2025 ini kayaknya masih sama ya dapatnya. Untuk SD 450, SMP 750 dan SMA 1.800.000. Kecuali untuk kelas-kelas tertentu di semester tertentu itu biasanya hanya dapat setengahnya saja ya, jadi itu. Nah, kemudian terkait BLT subsidi BBM gimana kabarnya ini? Ini masih belum ada kabar ya, kabar kepastiannya ya. Jadi ya menunggu saja ya, semoga jadi di tahun ini ya, seperti apa yang dikatakan Pak Bahlil selaku Menteri ESDM ya. Nah, kemudian beras 10 kg ini ditunda penyalurannya. Ya seharusnya diperpanjang mulai Januari, Februari hingga Juni. Akan tetapi karena dengan alasan saat ini sedang musim panen padi, jadi biar harganya stabil, penyaluran bantuan sosial cadangan beras 10 kg ditunda terlebih dahulu. Nah, kira-kira sampai kapan penundaannya? Ya, nanti kita tunggu info lebih lanjutnya saja ya. Selain beras juga, ini yang pasti diperpanjang adalah bansos dari Kemensos seperti atensi yatim piatu, karena sudah dianggarkan. Nah, kapan kira-kira tahap 1 cair untuk atensi yatim piatu? Nah, biasanya untuk bantuan atensi yatim piatu itu disalurkan itu 2 bulan sekali atau bahkan biasanya dirapel 4 bulan atau bahkan ada yang 6 bulan. Nah, intinya dapatnya itu per bulan Rp200.000. Nah, jadi semoga saja yang dapat tahun kemarin bisa dapat di tahun 2025 ini. Syaratnya untuk dapat bantuan atensi yatim piatu ya harus masuk DTKS. Nah, tapi ini ternyata KPM PKH yang anaknya dapat atensi yatim piatu, ya biasanya itu banyak yang usulan dari lembaga atau yayasan. Nah, itu bantuan PKH-nya itu ternyata dicoret, ya, karena mungkin ganda. Jadi harus salah satunya. Jadi atensi yatim piatunya yang dapat, PKH-nya biasanya nggak dapat lagi. Itu terjadi di KPM saya memang ya, seperti itu. Ya. Nah, semoga bisa secepatnya ya, karena statusnya atensi yatim piatu masih November-Desember 2024. Jadi untuk alokasi Januari, Februari masih belum terupdate ya.
Kemudian untuk bantuan yang lain seperti BLT dana desa, ini kan dari desa bukan dari Kemensos. Ya, semoga juga bisa segera tersalurkan kembali. Dan juga kalau dari Kemensos ada permakanan yang sudah berjalan tersalurkan setiap hari ya. Kemudian nanti juga masih ada insya Allah bantuan pena ya, seperti modal usaha. Nah, ini nanti kemungkinan dikhususkan untuk KPM yang akan graduasi ya. KPM yang akan graduasi ya nanti diupayakan untuk dikasih bantuan pemberdayaan seperti pena tersebut. Nah, tahun ini harus banyak yang ditargetkan untuk graduasi. Nah, ini ada info terbaru. Bagi KPM yang memiliki kendaraan seperti sepeda motor ya, seperti NMAX atau mungkin PCX yang harganya 30 juta ke atas, nah itu wajib untuk graduasi. Atau yang mempunyai aset tanah atau kebun, kemudian yang mempunyai rumah mewah, kemudian keluarganya yang jadi ASN, TNI atau Polri, ya. Kemudian salah satu keluarganya, ya, di dalam rumahnya itu ada yang memiliki mobil, ya, juga wajib graduasi, ya. Jadi itu, jadi beberapa di antaranya tadi salah satu contoh untuk yang nanti jadi target graduasi, apalagi yang usia muda yang sudah punya usaha. Dan juga yang penghasilannya itu di atas upah minimum regional atau provinsi atau mungkin kabupaten kota. Nah, itu juga wajib graduasi nanti. Jadi tahun ini harus banyak ini ya, yang memang tidak layak harus graduasi. Dan untuk hasil cek saldo di KKS hari ini ya, setelah SI statusnya di PKH. Nah, ini BSI masih 0 hari ini tertanggal 8 Februari. Kemudian BNI masih 0, kemudian BRI masih 0, dan Mandiri masih 0. Jadi masih 0 semuanya. Ya, semoga nanti malam atau mungkin besok masih ada kabar gembira, karena kalau berhubungan dengan surat yang sebelumnya saya bahas, itu kan ada harapan untuk cair di minggu pertama. Nah, besok minggu ini masih ada kesempatan di minggu pertama, tapi kalau mungkin minggu besok tidak cair, yang kemungkinan ada di minggu kedua nanti. Kita harapkan semoga secepatnya cair. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.